PKKM BMB 2024. Bersama kita bersilaturasa menjadi generasi harapan bangsa. Salam manajer muda, salam maju berprinsip. Gugus Ki Hajar Dewantara Bersatu kita majukan pendidikan. Guys, jalan yuk. Ayo, 1, 2, 3. kami dari gugus yang paling keren, terkeren. Ayo tandingi kami. Ayo dong. Kalau kalian pada berani Nggak nih? gugus Ki Hajar, gugus yang paling terkompak, siap membuktikan, Buktikan yuk. buktikan kita adalah pemenang. Menang cuy. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aura Marlin Sulistyo dari Gugus Ki Hajar Dewantara. asal daerah Yogyakarta. Kalimat yang mencerminkanku adalah cerewet. Di sini kami ingin menjelaskan tentang 8 harapan yang ada di bidang manajemen pendidikan. Video berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Iwan Marliana, biasa dipanggil Marli. Saya berasal dari Gunung Kidul. Kalimat yang mencerminkan diri saya adalah si nggak suka ribet tapi nggak mau nyerah. Lanjut. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai manajemen tenaga pendidik. Manajemen tenaga pendidik merujuk pada proses pengelolaan dan pengorganisasian sumber daya manusia di sektor pendidikan dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan dan efektivitas pembelajaran. Manajemen tenaga pendidik sendiri terbagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, rekrutmen. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan. Yang keempat, evaluasi kinerja. Yang kelima, kesejahteraan dan motivasi. Secara keseluruhan, manajemen tenaga pendidik bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang efektif dan mendukung, serta memaksimalkan dampak positif tenaga pendidik terhadap hasil belajar siswa. Perkenalkan, nama saya Safira. Safira Dwi Kasanah, berasal dari daerah Magelang. Kalimat yang mencerminkan aku kalau jalan gak bisa lurus. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang manajemen humas. Jadi, manajemen humas adalah suatu proses pengembangan hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat yang bertujuan untuk memungkinkan orang tua dan warga wilayah berpartisipasi aktif dan penuh arti di dalam kegiatan pendidikan di sekolah. Manajemen humas yang bagus dan terarah akan membantu sekolah untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk mendukung peningkatan mutu sekolah, keterlibatan masyarakat, serta komunikasi yang baik dan sangat penting bagi keberlangsungan kemajuan sekolah. Sekian penjelasan tentang manajemen humas dari saya. Halo guys, perkenalkan nama aku Ulum Ariza Sativa Widianti. Kalian bisa panggil aku Tiva, kalau foto suka nyengir. BTW aku berasal dari Kutai Barat, Kalimantan Timur. Di sini aku akan menjelaskan secara singkat apa itu manajemen pembiayaan pendidikan. Manajemen pembiayaan pendidikan adalah segenap kegiatan yang berkenaan dengan penataan sumber, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana pendidikan di sekolah atau lembaga sosial. Manajemen pembiayaan pendidikan ada 3 tahap penting loh. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pelaksanaan, yang ketiga ada penilaian atau evaluasi. Sekian dari aku, bye! Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kristianingsih, biasa dipanggil Kristi, anak muda yang berproses menjadi cendekia. Saya berasal dari Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Salah satu dari 8 bidang kegiatan manajemen pendidikan adalah manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik adalah manajemen dalam bidang pendidikan yang mencakup bagaimana cara mengelola peserta didik dalam proses belajarnya menempuh pendidikan, sehingga nantinya mampu menghasilkan pelajar-pelajar yang bermutu dan juga berintegritas. Untuk bidang garapan lainnya akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya.
Perkenalkan, saya dari Gugus Ki Hajar Dewantara. Nama saya Devi Nur Aisyah, nama panggilan saya Devi. Satu kalimat yang mencerminkan diri saya adalah bertanggung jawab. Nah, saya di sini ingin sedikit menjelaskan tentang pengertian ketatalaksanaan lembaga pendidikan. Pengertiannya apa sih ketatalaksanaan lembaga pendidikan? Ketatalaksanaan lembaga pendidikan yaitu disebut juga tata usaha pendidikan atau serangkaian kegiatan yang menunjang seluruh administrasi lembaga pendidikan. Apa saja konsep kegiatan dari tata laksana lembaga ini? Konsep ini meliputi mencatat, menyimpan, menggandakan, menghimpun, mengolah, menerima, dan yang terakhir mengirim. Nah, singkatnya begini. Tata laksanaan lembaga pendidikan tidak hanya meliputi surat-surat, tetapi juga segala bahan atau informasi yang relevan untuk mengelola instansi lembaga pendidikan. Sekian dari saya. Halo, perkenalkan nama saya Rehan Azwar, biasa dipanggil Azwar. Berasal dari Kota Baru, saya orangnya agak lawak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu manajemen fasilitas. Nah, manajemen fasilitas sendiri adalah segala proses yang terjadi secara disengaja dan bersungguh-sungguh dalam pengadaannya, serta dilakukan secara berkelanjutan terhadap fasilitas atau sarana-prasarana yang ada. Nah, tujuan dari itu semua adalah agar terhindar dari adanya pemborosan penggunaan fasilitas dan dapat mengefisiensikan penggunaan fasilitas-fasilitas tersebut dan nantinya dapat mempermudah dalam pengawasan fasilitas-fasilitasnya. Nah, proses tersebut terdiri dari yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pengadaan, yang ketiga ada penyimpanan, yang keempat adalah penyaluran, yang kelima ada pemeliharaan, dan yang terakhir adalah penghapusan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Hai, aku Giska Fitrisla Putri. Namaku Giska Hafizah Arsila Putri, asal Pacitan, Jawa Timur. Kalimat yang mencerminkanku nasi padang aja gak suka, apalagi durian. Di sini aku akan menjelaskan tentang manajemen layanan khusus. Secara umum, layanan khusus adalah wadah untuk membantu mempermudah dan memperlancar serta memenuhi kebutuhan dalam mengembangkan kemampuan baik aspek akademik maupun aspek lainnya dalam pendidikan. Manajemen layanan khusus sendiri adalah suatu proses kegiatan memberikan pelayanan kebutuhan untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Pengelolaan manajemen layanan khusus merupakan salah satu substansi ekstensi dalam manajemen pendidikan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Danila Angel Febrianti, bisa dipanggil Angel. Aku dari kota Jogja dan berasal dari Gugus Ki Hajar Dewantara. Satu kalimat yang mencerminkan diri aku adalah aku nggak suka makanan pedas kecuali basreng. Manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan kurikulum yang disusun secara komprehensif, kooperatif, sistematis sebagai salah satu cara agar bisa mendapatkan tujuan kurikulum. Selanjutnya, komponen-komponen yang ada pada manajemen kurikulum membentuk sebuah sistem yang terdiri dari guru, siswa, bahan ajar, strategi pembelajaran, kurikulum, hingga sarana dan prasarana. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai manajemen kurikulum. Terima kasih. Nah, kita sudah sampai di akhir video nih dengan aku, Febriana Khairunisa, bisa dipanggil Nisa. Aku berasal dari Bantul, Yogyakarta, dan satu kalimat yang mencerminkan diri aku adalah aku orang yang sering terlambat. Di sini, aku akan menutup video penjelasan 8 bidang garapan manajemen pendidikan oleh Gugus Ki Hajar Dewantara mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang telah menonton dan menyimak video kami. Semoga info dari kami bermanfaat dan dapat diterima dengan baik. Mohon maaf jika ada salah kata, dan jika ada pertanyaan, mohon tanyakan kepada yang lebih tahu. Bung ya dik ya, bisa tanya di kolom komentar gih. Sekian, bye-bye. Thanks for watching. Please subscribe. Bye bye.